Mungkin kalau di grup Facebook itu kemarin sempat rame mengatakan bahwa BYD atau One itu susah atau nggak bisa menanjak. Menurut kami yang bermasalah itu ada di mana, Mas? Ada di skill drivernya. Jadi ada di skill driver. Kalau Sobat Otomotif Banyumas, balik lagi nih di konten Core Injection. Kali ini kita akan membuktikan gosip-gosip dari grup Facebook yang bilang kalau BYD atau One itu nggak kuat nanjak, ya kan? Nah, jadi sekarang kita rencananya bareng Mas Irfandi, salah satu tim bengkel Core Injection, akan menuju ke Baturaden mencari jalan yang sekiranya tanjakannya itu cukup curam. Kita akan buktikan bahwa BYD atau One ini nggak masalah untuk melibas jalan yang nanjak, karena Baturaden itu kan cukup dataran tinggi ya, walaupun nggak terlalu tinggi, cuman jalannya cukup curam. Nah, jadi langsung aja kita jalan menuju Baturaden. Nah, kita udah hampir sampai di jalan yang cukup curam. Nah, itu kalau Sobat Otomotif Banyumas lihat dan hafal tuh, di depan tuh jalannya nanjak. Nanti kita akan berdiri dan cek ketinggiannya atau cek elevasinya ya, berapa derajat dari jalan tersebut. Dan nanti kita akan coba berhenti di tengah jalan untuk melihat apakah BYD atau One ini mampu untuk jalan di jalan yang cukup tinggi. Nanti kita akan cek lagi di jalan di depannya yang ada lebih curam lagi. Nanti akan ada yang lebih menanjak lagi. Kita akan lihat BYD atau One ini apakah benar kata orang-orang Facebook kalau BYD atau One itu nggak kuat nanjak. Nah, kita cek dulu kira-kira jalan ini punya kemiringan berapa derajat. Jadi kurang lebih jalan ini ada 10 derajat ya kemiringannya. Nah, kita akan coba minta tolong. Berarti kalau naik ke sana lagi lebih tinggi ya dari 10 derajat. Ayo Mas, jalan. Wow, ternyata sama dengan mobil lainnya. Aman. Tuh. Nah, itu kan jalan di depan itu masih nanjak ya. Tuh. Mobil di depan juga masih berusaha untuk nanjak. Nah, nanti kita akan masuk mobil. Nah, mobilnya mundur dan akan nanjak lagi. Kita cek dari dalam mobil. Tuh, masih jauh ke depan. Nah, jadi sekarang kondisi kita sudah di dalam mobil dan jalan di depan tuh masih menanjak ya. Nah, kita akan coba jalan lagi dan akan menuju jalan yang lebih curam. Tadi terakhir posisi 10 derajat ketinggian. Nah, mode ekonomi. Coba Mas, kita jalan. Ya. Nah, jadi sekarang posisi kita udah ada di jalan yang cukup terjal. Nah, kalian bisa lihat bahwa ini cukup tinggi, walaupun dari lensa mungkin nggak kelihatan ya. Tapi bagi sobat otomotif Banyumas yang tahu jalan ini pasti tahu seberapa
tingginya atau seberapa curamnya tanjakan ini, dan posisi mobil berhenti. Kita akan lihat apakah mampu BYD Atto One melibas jalan Batu Raden ini. Ayo Mas. Oke, jadi sudah bisa kami klaim bahwa BYD Atto One itu nggak masalah ketika harus jalan di tanjakan yang cukup curam. Ya. Jadi sobat otomotif Banyumas, kesimpulannya bahwa BYD Atto One itu tidak ada masalah ketika menaiki jalan yang cukup terjal atau cukup curam. Mungkin kalau di grup Facebook itu kemarin sempat rame mengatakan bahwa BYD Atto One itu susah atau nggak bisa menanjak. Menurut kami yang bermasalah itu ada di mana, Mas? Ada di skill drivernya. Jadi ada di skill drivernya. So, buat sobat otomotif Banyumas atau orang yang ingin mencari review tentang BYD Atto One, info bahwa BYD Atto One itu susah untuk nanjak itu nggak terbukti ya, bahwa kita sudah buktikan bahwa BYD Atto One dengan mode ekonomi masih bisa nanjak di jalan yang cukup curam. Apalagi kalau misal di mode sport ya, mungkin itu curam dan panjang akan tetap sanggup untuk dilibas BYD Atto One ini. Jadi penting banget kita buktikan terlebih dahulu sebelum kita menelan informasi yang ada di media sosial. Kita perlu mencari referensi yang lain, dan kita sudah memberikan sebuah referensi bahwa BYD Atto One itu aman. Jadi buat sobat otomotif Banyumas, terima kasih sudah menyimak konten ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.